Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang bentuk eksponen. Jadi untuk bentuk eksponen itu sendiri ada beberapa rumus atau sifat yang harus kita ingat. Jadi misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu berarti pangkatnya dijumlah. Kemudian kalau dia dalam bentuk pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Dan ketika kita menjumpai bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Dengan demikian kalau kita kerjakan soal nomor 1 ini, kita jumpai 2 pangkat 2 dikali 16, kita ubah jadi 2 pangkat 2 dikali 16 itu adalah 2 di pangkat 4. Maka akan kita peroleh bahwa sesuai dengan rumus nomor 1, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 itu berarti 2 pangkat 2 tambah 4. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 6. Berarti jawabannya adalah di option C. Kemudian soal nomor 2, pertanyaannya adalah 8 pangkat 4. Jadi 8 itu sendiri adalah 2 pangkat 3. Kemudian di pangkat 4, kita gunakan rumus nomor 3. Jadi pangkatnya dikalikan. Jadi 3 kali 4. 2 pangkat 3 kali 4. Kita peroleh 2 pangkat 12. Berarti jawabannya adalah di option E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini jelas langsung sudah nampak bahwa bentuknya adalah 2 pangkat 4 di pangkat 2. Kita gunakan sifat nomor 3. Kita kalikan. Jadi 4 kali 2 menjadi 2 pangkat 4 kali 2. Jawabannya adalah 2 pangkat 8. Berarti jawabannya adalah di option A. Soal nomor 4, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dibagi 2 bagi 4. Itu kita bisa ubah. Jadi soalnya menjadi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Dengan demikian kita gunakan sifat nomor 2. Jadi kalau dalam pembagian, pangkatnya dikurang menjadi 2 pangkat 6 dikurang 2, 2 pangkat 4. Berarti jawabannya adalah option B. Kemudian di soal nomor 5, kita perhatikan bahwa ini semua dalam kurung dan di pangkat 0. Setiap yang pangkat 0 itu jawabannya sama dengan 1. Jadi kalau kita tuliskan ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 4 di pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0. Jawaban akhirnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah option D. Kita perhatikan bentuk soal di bagian kelompok B. Pertanyaannya adalah jawablah dengan jelas dan benar. Kemudian selesaikan dengan menulis faktor-faktor perkaliannya. Jadi dalam hal ini kita hanya menuliskan faktornya. Jadi kalau yang bagian A, 5 pangkat 3 itu kita tuliskan sebagai 5 kali 5 kali 5. Kita bisa selesaikan menjadi 125. Bagian B, 2 pangkat 6. Berarti itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 64. Bagian C, 7 pangkat 3, berarti 7 kali 7 kali 7, jawabannya adalah 343. Kemudian yang bagian D, minus 2 pangkat 2, berarti itu minus 2 dikali minus 2. Di mana minus dikali minus hasilnya positif, 2 kali 2, 4, maka jawabannya adalah positif 4. Bagian E, minus 3 di pangkat 4. Berarti kita tuliskan minus 3-nya sebanyak 4 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kalau minusnya ada sebanyak genap, berarti itu hasilnya positif. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 81, maka jawabannya adalah positif 81. Kita lanjut yang F. Ini min 1 pangkat 10. Artinya kita tuliskan min 1-nya sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan karena negatifnya berjumlah genap, berarti hasil kalinya adalah positif. Dan 1 dikalikan sebanyak berapapun, jawabannya adalah tetap 1. Berarti jawabannya adalah positif 1. Kita lanjut ke yang option G. Setengah di pangkat 3, berarti itu sama dengan setengah dikali setengah dikali setengah. Yang bagian atas kita kalikan semua, yang bagian bawah kalikan semua. Jadi jawabannya adalah 1/8. Bagian yang H, min 1/3 pangkat 3. Artinya min 1/3 sekali, 2 kali, 3 kali. Karena minnya jumlahnya ganjil, jawabannya adalah min. 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3 kali 3, 27. Berarti jawabannya adalah minus 1/27.
Kalau yang I, minus 1/5 pangkat 0, itu langsung kita tuliskan jawabannya sama dengan 1 karena tidak ada ya. Kemudian yang J, 2/7 pangkat 5, kita tuliskan sebagai 2/7 kali 2/7 kali 2/7 kali 2/7 kali 2/7. Berarti itu sama dengan 32/7 pangkat 5. Biasanya kalau angkanya cukup besar nggak usah kita hitung, kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan saja. Kita perhatikan di bentuk soal yang kedua, katanya adalah buktikan setiap pernyataan berikut dengan menuliskan faktor-faktor perkalian setiap bilangan ruas yang di sebelah kiri. Jadi yang bentuk ini pembuktiannya adalah 2 pangkat 3-nya. Kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini buktinya adalah bahwa angka 2-nya adalah berjumlah 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Jadi jumlah 2 yang di kiri dan di kanan sama banyak. Bagi yang bagian B juga 3 pangkat 4-nya kita tulis 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Lalu dikalikan 3 pangkat 2 berarti 2 kali. 4 yang di bagian pertama, 2 di bagian kedua dijumlahkan menjadi 3 pangkat 6. Kemudian yang bagian C, 2 pangkat 1 berarti sendirian. Kemudian 2 kali 2 kali 2 berarti 1 ditambah 3 menjadi 2 pangkat 4. Yang bagian D juga 10 pangkat 3, berarti 10-nya sebanyak 3 kali. Dilanjutkan 10-nya 4 kali. Kita perhatikan bahwa 3 ditambah 4 menjadi 10 pangkat 7. Kemudian yang bagian E, 2/3 pangkat 2, berarti 2/3-nya sebanyak 2 kali. Dilanjutkan 2/3-nya sebanyak 4 kali. Ini berarti 2 ditambah 4 menjadi 2/3-nya ada sebanyak 6 kali. Min setengah pangkat 2, berarti min setengahnya 2 kali. Sekali, 2 kali, ini bagian yang pertama. Dikalikan dengan min setengahnya sebanyak 3 kali. Ini berarti min setengahnya ada 2 ditambah 3 menjadi sebanyak 5 kali. Kemudian di soal yang nomor 3, pertanyaannya instruksinya adalah salin dan lengkapi tabel di bawah ini. Jadi kita perhatikan bentuknya 2 pangkat X, berarti sini kita tulis 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Yang di sebelah sini 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat negatif 4, 2 pangkat negatif 5, 2 pangkat negatif 6. 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1, 2, 4, 8, 2 pangkat 4, 16, kali 2 lagi menjadi 32. Mundur, berarti dia dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2 menjadi setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Jadi 2 pangkat min N itu sama dengan 1/2 pangkat N. Karena kita perhatikan 2 pangkat min 2 itu sebenarnya 1/2 pangkat 2. Jadi jawabannya 1/4. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi 1/8. 2 pangkat min 4 itu 1/2 pangkat 4. Jadi 1/16 dan seterusnya. Sementara 2 pangkat 0 itu sendiri jawabannya adalah sama dengan 1. Jadi itu adalah beberapa materi ataupun pembahasan soal yang bisa kita tampilkan di video kali ini. Kalau kamu suka dengan pembahasan kita, dukung kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe untuk menanti konten-konten kita berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.